Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah penyesuaian diri. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam penyesuaian diri. Yang pertama, penyesuaian diri berarti beradaptasi, yang artinya dapat mempertahankan eksistensinya atau survive, dan memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani, dan mendapatkan relasi yang meluaskan dengan kehidupan sosial. Yang kedua, kesesuaian juga dapat diartikan dengan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan dengan standar atau prinsip. Yang ketiga, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Yang dimaksud kematangan emosional ini secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, kita akan memahami proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Kadangkala kita sebagai individu merasa egois terhadap lingkungan kita. Kita ingin dimengerti oleh lingkungan kita, tetapi kita tidak mau mengerti lingkungan kita. Bersikap dan berperilaku seperti apa dan bagaimana. Individu dikatakan berhasil apabila dalam melakukan penyesuaian diri, ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar. Atau apabila dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan atau mengganggu lingkungannya. Selanjutnya, kita simak untuk memahami karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Selanjutnya, yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan mengarah diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Kemudian yang keenam, menghargai pengalaman. Kemudian yang terakhir, bersikap realistik dan objektif. Lalu, apa saja bentuk-bentuk dari penyesuaian diri? Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Antara lain, yang ke-1, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Individu secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibat-akibatnya. Ia melakukan segala tindakan sesuai masalah yang dihadapinya. Yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Individu mencari bahan pengalaman, dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya. Kemudian yang ketiga, penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Individu melakukan suatu tindakan coba-coba dalam arti kalau menguntungkan diteruskan, dan kalau gagal tidak diteruskan. Selanjutnya yang keempat, penyesuaian dengan substitusi. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan cara mencari penggantinya. Selanjutnya yang kelima, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. Individu mencoba menggali kemampuan-kemampuan khusus dalam dirinya dan kemudian dikembangkan sehingga membantu penyesuaian diri. Yang keenam, penyesuaian diri dengan belajar. Individu akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. Yang ketujuh, penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri. Individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak harus dilakukan. Yang kedelapan, penyesuaian diri dalam perencanaan yang cermat. Tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat. Kali ini kita akan memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Faktor pertama, kondisi jasmani yang meliputi pembawaan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga, keadaan psikologis yang meliputi pengalaman, belajar, pembiasaan, determinasi, frustasi, dan konflik. Faktor ketiga, kondisi dan lingkungan rumah, keluarga, dan sekolah. Yang kelima, penentu kultural dan agama. Selanjutnya, bagaimana cara kita menyesuaikan diri di sekolah? Cara pertama, pelajari situasi. Sebelum memasuki sekolah baru, belajarlah untuk mengenal lebih dekat tentang lingkungan sekolah, baik letak geografi sekolah, lingkungan sekolah, dan sebagainya. Cara kedua, berbaik sangka.
Hilangkan pikiran negatif bahwa sekolah baru nanti kurang menyenangkan. Penuhi otak dengan kalimat positif seperti lingkungan sekolah yang menyenangkan, teman dan guru yang ramah dan mengasihkan. Yang ketiga, sesuaikan keadaan sekolah, seperti menyesuaikan jadwal bangun dengan jadwal masuk sekolah. Keempat, mengetahui aturan. Ikuti dan patuhi peraturan yang ada, dikarenakan di setiap sekolah pasti memiliki peraturan yang berbeda. Kemudian, menghargai sesama. Semakin bisa menghargai teman baru, semakin cepat penyesuaian diri terjalin. Kemudian, menjalin diri sendiri. Itu akan lebih memudahkan berinteraksi dengan teman baru untuk mengenal lebih dalam. Cukup sekian pemahaman tentang penyesuaian diri. Terima kasih sudah menyimak dan belajar bersama. Semoga bisa diterapkan di lingkungan atau sekolah baru kalian ya. Sampai jumpa.